ada kemudian tiada. Inilah yang terjadi dengan mural-mural yang berada di sudut ruang kota, ruang antara kritik dan ekspresi yang semakin bias di negeri demokrasi. Hidup di negeri demokrasi. Kalimat ini selalu terselip saat kritik menghujani pemimpin negeri. Bayangkan, di tengah perayaan kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia, tanpa pesta megah dan meriah, namun kritik dan ruang ekspresi masih bias maknanya. Sang pemimpin negeri Presiden Joko Widodo tengah menjadi objek kritik melalui seni mural. Mural yang pertama kali menjadi sorotan adalah mural bertuliskan "Tuhan, Aku Lapar", hasil kreasi DKSIK. Mural yang berada di Tiga Raksa, Tangerang, Banten ini viral pada 24 Juli 2021. Kemudian polisi mendatangi rumah si pembuat mural, sedangkan si pembuat mural sempat mengaku tertekan. Mural kemudian dihapus oleh aparat setempat. Kini mural Presiden Jokowi kembali menjadi viral setelah media sosial riuh membahas mural di Batu Ceper, Tangerang, Banten. Mural ini bergambar Presiden Joko Widodo dengan warna hitam dan putih dengan tulisan 404 not found di bagian mata. Pembuat mural kini dalam incaran polisi karena terindikasi menghina simbol negara. Di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah mural bertuliskan "Dipaksa sehat di negeri yang sakit" dihapus oleh aparat. Mural ini sudah terlihat sejak 2 Agustus, namun diketahui sudah terhapus sejak 10 Agustus kemarin. Sementara petugas Satpol PP Kecamatan Ciledug langsung bertindak menghapus mural bernada sindiran pada pemerintah yang terpampang di Jalan Cipto Mangunkusumo, Ciledug, Kota Tangerang. Mural bernada tulisan "Wabah sesungguhnya adalah kelaparan" ini dihapus petugas dengan lapisan cat. Terakhir, mural bergambarkan mirip Presiden Joko Widodo dengan tulisan "Merdeka atau Mati" hilang sejak hari ini. Menurut warga, mural ini ada sejak 1 bulan yang lalu. Warga mengaku tidak tahu siapa yang menggambar, namun warga mengetahui bahwa mural ini berisi pesan moral atau kritikan kepada pemerintah. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku sedih karena masih banyak orang yang menghina Presiden Jokowi. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Ironi di negeri sendiri, ketika ruang antara kritik dan kebebasan berekspresi dinilai vandalisme semata, dan moral menjadi tanda tanya yang diterka maknanya. Dan pemirsa, kita akan perbincangkan persoalan ini bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan Ketua Umum Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Abraham Sulaban. Ya, sehat ya, Bang Noel, sehat ya, Pak Fikar. Alhamdulillah sehat. Ya, itu bukan pertanyaan basa-basi ya, karena sehat di masa pandemi itu prestasi. Saya ke Bang Noel terlebih dahulu. Bang Noel, sulit untuk melepaskan apa yang terjadi kaitannya dengan penghapusan mural ini dengan kekuasaan. Tapi bagaimana kemudian Anda sebagai ketua relawan Pak Jokowi menjawab bahwa tidak ada perintah langsung dari Pak Jokowi untuk memastikan semua mural yang kaitan dengan kritik dihapus? Ini juga kita menyayangkan sikap aparatur kita yang tidak siap terhadap kritik. Karena begini, Presiden seringkali menyampaikan bahwa kritik saya, jangan biarkan saya juga larut dalam kesalahannya. Artinya, penegak hukum juga jangan melakukan represivitas karena sebuah seni. Dan itu juga tidak baik.
Walaupun bahwa kita lihat bahwa demokrasi kita bukan juga demokrasi yang berbasis liberal. Demokrasi kita berbasis etika dan budaya yang dilandaskan oleh Pancasila itu sendiri. Artinya kita minta para penegak hukum jangan juga terlalu lebay dalam mengawal presiden. Presiden ini sosok yang tidak anti kritik. Sekali saya tekankan, Presiden Jokowi bukan sosok pemimpin yang anti kritik. Beliau bukan sosok yang feodal. Beliau sangat peka terhadap dinamika dan demokrasi yang ada hari ini. Karena gini, saya ini aktivis 98 yang mendukung presiden, yang punya komitmen terhadap bebasnya berekspresi, kemudian bebasnya berdemokrasi. Tapi harus dipahami demokrasi kita bukan demokrasi yang sangat liberal sekali. Bang Noel, mohon maaf saya potong ya Bang ya. Tapi apa yang Anda sampaikan dalam bentuk narasi ini tentu saja tidak terlihat dengan apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana kemudian kritik dan ekspresi dalam bentuk mural-mural seperti ini kan dihapus. Kalau kita bilang Satpol PP itu di bawah pemerintahan daerah, tapi bagaimanapun kan Presiden adalah pimpinan administratif tertinggi di Republik ini. Iya, pimpinan eksekutif ya kita ketahui itu, tapi harus sekali lagi pahamin bahwa presiden bukan sosok pemimpin yang anti kritik. Gitu. Kemudian bagi kawan-kawan yang melakukan mural dan sebagainya, anggap itu sebagai seni dalam berekspresi secara sosial. Karena saya pengagum seni mural, maka saya kaget ketika ada represivitas dari aparatur negara yang melakukan intimidasi dan sebagainya. Sekali lagi itu bukan perintah presiden. Presiden tidak pernah memerintahkan represivitas terhadap warga negaranya. Walaupun kita lihat ada beberapa etika-etika dan norma-norma yang harus kita pahami, kita sepakati. Jangan juga karena demokrasi semau-maunya juga kita membuat kritik tanpa ada batasan, itu tidak baik. Nah itu yang bagian relatif yang ada di ranah abu-abu yang seringkali diperdebatkan. Tapi kita berbicara soal simbol negara terlebih dahulu. Saya ke Bung Fikar, kalau disebutkan apa yang dilakukan seperti ini dalam bentuk mural dan grafiti, bentuk ekspresi bisa jadi adalah penghinaan terhadap simbol ataupun lambang negara. Benar adanya demikian? Tidak, karena yang disebut dengan simbol atau lambang negara itu Garuda Pancasila itu, ya. Jadi presiden itu tidak termasuk bagian dari simbol negara atau lambang negara gitu. Nah karena itu tidak termasuk itu gitu. Kalaupun ada penghinaan terhadap Garuda Pancasila, itu baru menghina lambang negara. Tapi kalau kemudian itu dilakukan terhadap presiden, itu saya kira presiden punya hak sebagai manusia, sebagai orang Indonesia untuk melakukan penuntutan secara pribadi gitu, ya. Ya, secara umum bagaimana kemudian Anda menilai sebagian kalangan yang mengatakan ini semua menghalangi, memberangus kebebasan berekspresi dan lain sebagainya? Ya, bisa kita pahami begini, semua ekspresi itu bisa dalam bentuk segala macam, termasuk umpamanya para seniman dalam bentuk lukis-melukis gitu ya. Termasuk umpamanya lukisan yang dibuat di mural-mural di pinggir jalan itu juga harus kita lihat dalam konteks itu gitu sebenarnya. Nah kalau kemudian itu isinya mengkritisi negara, mengkritisi kebijakan negara, mengkritisi pejabat dan sebagainya, ya harusnya sampai situ ditempatkannya bahwa itu kritik gitu loh. Ya, nggak usah lagi dicari-cari macam-macam toh itu tidak akan menyebabkan kalau dicari pasal lain misalnya dicari pasal lain ini mengganggu ketertiban umum kaitannya dengan estetika atau kepantasan dan lain sebagainya. Tapi kan ini juga ada di ruang perdebatan yang mana ada yang membuat mural di tembok rumahnya yang berhadapan-hadapan dengan fasilitas publik. Tembok rumah itu kan bukan fasilitas publik, tapi pada prinsipnya dia berhadapan-hadapan dengan trotoar jalanan, itu adalah fasilitas publik. Yang mana rambu-rambu yang harus ditaati? Ya, fasilitas publik itu kan pengertiannya adalah fasilitas yang bisa digunakan oleh publik, gitu ya. Namanya aja, dari namanya jelas, dan itu pasti tugasnya pemerintah ya sebagai turunan dari tugasnya
mensejahterakan kehidupan rakyat gitu. Nah, di dalamnya itu ada menyediakan fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya gitu. Nah, jadi sepanjang tidak merusak dalam pengertian menghancurkan dan sebagainya, saya kira masih bisa ditoleransi gitu ya. Artinya itu bukan perusakan gitu. Itu bukan perbuatan yang melanggar hukum gitu ya. Kalaupun itu dilakukan di properti orang lain yang menghadap ke trotoar jalanan atau fasilitas publik, itu delik aduan ya masuknya. Nah, itu juga delik aduan. Kalau orangnya mau melakukan penuntutan, nggak suka gitu ya, temboknya ditulis-tulis, ya boleh gitu. Dia punya hak untuk melakukan itu gitu. Tapi sebenarnya harusnya ada kesadaran ketika tembok kita menghadap jalan umum, maka itu sebenarnya sudah menjadi milik publik gitu. Artinya ya publik boleh menggunakan apa saja kan sebenarnya sepanjang tidak melanggar hukum. Oke, saya kembali ke Bang Noel. Bang Noel, setelah apa yang terjadi seperti ini, mural dihapus begitu ya, bagaimana kemudian Anda menjawab kepantasan norma Anda sebutkan tadi, seorang melakukan kritik, seorang menyampaikan ekspresinya dalam bentuk mural tanpa harus Anda sebutkan tadi bahasa represi petugas? Ya gini, kita sekali lagi bahwa Presiden ini bukan sosok yang sangat otoritarian, apalagi diktator. Beliau ini sosok yang sangat demokratis. Yang kurang ajar ini adalah aparat-aparat yang tidak siap beradaptasi dengan era yang sangat kritis ini, di mana publik memiliki daya kritis yang luar biasa. Jangan juga kritik itu jadi dibungkam. Karena gini, ketika ini terjadi pembungkaman, yang rusak itu nama Jokowi dan nama kita juga sebagai pendukung beliau. Ingat, Presiden tidak pernah memerintahkan represivitas terhadap bentuk-bentuk kritik terhadap pemerintah. Jadi sekali lagi para penegak hukum, aparatur yang di lapangan untuk tidak menjadi overacting lah. Jangan juga cari muka yang berlebihan, ini tidak baik. Ini menarik apa yang Anda sampaikan, karena Anda juga bisa dikatakan memiliki akses dalam lingkaran istana. Jika apa yang dilakukan petugas dianggap eksesif, mengapa Presiden tak lantas kemudian memberikan arahan kepada Kapolri, layaknya misalnya dia memberikan arahan untuk dituntaskan semua pungli yang ada di Tanjung Priuk. Pada saat itu juga dilakukan. Seorang pimpinan kepala negara, kepala pemerintahan bisa melakukan itu. Sudah sering kali lah Presiden menginstruksikan dan memerintahkan. Problemnya aparaturnya tidak mampu menerjemahkan keinginan Presiden itu sendiri. Makanya sering banyak blunder. Jangankan itu, Presiden berkali-kali mau siapapun menteri jangan korup. Ya korup tuh. Jangan ada pungli-pungli tuh. Emang ini problemnya di bawahnya ini bajingan semua. Bajingan yang tidak mampu menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden. Gitu. Artinya revolusi mental yang pernah revolusi mental yang pernah digaungkan dari awal pemerintahan itu nampaknya memang harus dikebut lagi ya, Bang Noel. Ya, harus dikebut lagi gini. Presiden ini kan punya tanggung jawab terhadap 270 juta rakyat dan bangsa ini. Ditambah lagi problem bangsa ini kan kita lihat terlalu banyak sekali numpuk. Presiden hari ini cukup luar biasa lah. Diganggu kiri kanan, atas bawah, tetap konsentrasi soal pembangunan bangsa ini. Karena kita tidak mau jadi bangsa yang tertinggal. Tidak mungkin masalah-masalah yang kecil ini juga harus Presiden yang nanganin. Ini problemnya, ini orang-orang ini cari muka dengan gaya yang represif. Jangan kembalikan, jangan mengidentikan Presiden Jokowi ini kayak Soeharto atau Orde Baru. Jangan. Jangan sampai ada narasi itu. Bebaskan berekspresi. Biarkan, kalaupun ada mau ditindak, bukan tindakan yang tadi dikaitkan, ini berkaitan dengan kepala negara dan sebagainya. Tadi disampaikan Pak Zul bahwa Presiden bukan bagian dari simbol negara. Itu ada pasal 36A kalau nggak salah dalam Undang-Undang 45. Terima kasih, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Noel, terima kasih Bang Abdul Fikar Hajar. Kita dapat hal yang penting dalam hal ini, di mana kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi kita. Dan yang namanya kebebasan tidak boleh menjadi kebablasan. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sesaat lagi mengabaikan protokol kesehatan, puluhan orang asik berjoget merayakan Hari Kemerdekaan di kantor pemerintahan daerah Maluku. Saat lagi.